belajar tentang SKI, materinya ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Oke, baiklah anak-anakku semua, hari ini kita belajarnya tentang sejarah kebudayaan Islam dengan judul ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Sejak menerima wahyu pertama surat Al-Alaq di Gua Hiro, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah diangkat oleh Allah menjadi utusannya. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid kepada umatnya untuk menyembah Allah. Adapun dalam menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya ada dua cara, yaitu yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi atau disebut syir, dan berdakwah dengan secara terbuka atau terang-terangan. Kehadiran malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu untuk pertama kalinya membuat Rasulullah terkejut. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menggigil kedinginan. Rasulullah memutuskan untuk pulang ke rumahnya dan meminta istri beliau Siti Khadijah untuk menyelimuti tubuhnya. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Turunnya ayat ini menegaskan kepada Rasulullah untuk segera berdakwah menyampaikan risalah Allah. Beliau diperintahkan untuk menyeru manusia agar menyembah Allah serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada awal dakwah, beliau melakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu berdakwah kepada sanak saudaranya, keluarga terdekatnya, dan teman-teman terdekatnya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama kurang lebih 3 tahun di rumah Arqam bin Abil Arqam, dan beliau mengislamkan 39 orang penduduk Mekah, dan mereka disebut as-sabiqunal awwalun, yang artinya orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Yang memasuki agama Islam pada zaman Rasulullah SAW, kalian bisa melihatnya di bagan, ada dari golongan wanita, pemuda, orang tua, hamba sahaya, sahabat, dan kerabatnya. Setelah dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu beliau berdakwah secara terang-terangan. Kurang lebih dakwah secara sembunyi ini dilakukan selama 3 tahun. Nah, akhirnya beliau memutuskan untuk dakwah secara terang-terangan, dan peristiwa ini diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Pada awalnya Rasulullah masih diliputi kecemasan. Setelah turunnya ayat ini untuk berdakwah secara terbuka, hampir sebulan lamanya beliau merenungi wahyu dari Allah tersebut. Lalu beliau meminta pendapat kepada pamannya Abu Thalib, dan akhirnya dengan keberaniannya Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka. Pertemuan pertama di Bukit Syafa. Pertemuan pertama di Bukit Syafa ini mendatangkan keluarga dari Bani Muthalib dan Bani Hashim. Diadakanlah perkumpulan antara Bani Hashim dan Bani Muthalib. Para kerabat dan masyarakat yang hadir pada pertemuan itu merasa tidak percaya dengan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad karena hasutan dari Abu Lahab. Bahkan mereka melemparkan batu ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para tamu yang hadir merasa tidak nyaman, akhirnya mereka meninggalkan pertemuan di Bukit Syafa. Sejak saat itu Abu Lahab yang merupakan paman Rasulullah dan juga istrinya Ummu Jamil menjadi penentang yang paling keras. Hal ini diabadikan dalam surat Al-Lahab ayat 1-5. Selanjutnya ada pertemuan kedua di Bukit Syafa, tetapi dalam pertemuan kedua di Bukit Syafa juga banyak sekali masyarakat, kerabat-kerabat yang masih tidak percaya akan
ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah anak-anakku semuanya, itu penjelasan dari Bu Guru mengenai dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Tugas kalian yaitu merangkum apa yang tadi Bu Guru ceritakan, lalu kalian menjawab pertanyaan 3 soal. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama berapa tahun dan di rumah siapa? Yang kedua, pada Nabi Muhammad merasa ketakutan dan merasa menggigil dan meminta Khadijah untuk menyelimuti tubuh beliau. Nah, hal itu tercantum dalam surat apa? Yang ketiga, siapakah paman Nabi dan istrinya yang sangat menentang keras dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan? Oke, baiklah, cukup sekian dari Bu Guru. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.